الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، أمة الإسلام رحمكم الله. Alhamdulillah, pada senja hari ini kita bisa kembali bermajlis dalam rangka mengkaji dan memahami petunjuk syariat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita semua dan memberikan kepada kita pemahaman. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan dunia ini dan berhak mendapatkan kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Pada akhir-akhir ini sangat sering kita mendengarkan pembahasan terkait dengan sumber ilmu pengetahuan yang disampaikan oleh para da'i, para ulama. Hanya salah satu dari sumber-sumber itu yang bisa jadi kalau kita tidak memahaminya secara mendasar, memberi peluang kepada setiap orang untuk mendakwakan diri bahwa dia atau gurunya atau orang yang dikaguminya telah menerima berbagai petunjuk di dalam beragama. Sumber itu adalah ilham namanya. Nah, kenapa pada malam ini kita bicarakan perkara ilham ini? Karena akhir-akhir ini banyak yang masuk ke ranah ini, dan termasuk juga tentang khusufat, tentang kasyaf dan berbagai macam, dan bahkan lebih dari itu. Akhir-akhir ini bermunculan pula berbagai petunjuk di dalam menjalankan ajaran agama, tapi bersumberkan kepada kusufat atau kasaf seseorang, di mana dia melihat yang tidak dilihat oleh orang lain. Kemudian berdasarkan itu dia letakkan berbagai macam kaifiat dalam menjalankan tuntunan agama, bahkan dalam beribadah. Nah, inilah yang menjadi latar belakang sepatutnya kaum muslimin juga memahami dari mana sebenarnya sumber dari ajaran syariat ini dan bagaimana kedudukan ilham, firasat, begitu juga kusyufat, tentang kasyaf dan kotalantung hidung apa kusyufat dan berbagai macam yang
sebenarnya telah dibahas oleh para ulama berabad-abad lamanya, namun barangkali sudah lama perkara ini tidak muncul dalam pembahasan sehingga terkesan asing ketika ada sebagian orang yang membahasnya. Bapak dan Ibu, jemaah rahimakumullah, di dalam kajian ilmu al-aqidah kita ketahui bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak menyampaikan wahyu dalam pengertian khusus, yaitu ilmun khafiyun, ilmu yang khafi, yang tersembunyi, yang dibawa oleh Ar-Ruhul Amin, oleh Jibril alaihissalam, melainkan kepada orang-orang yang atau hamba-hambanya yang dipilihnya untuk tujuan-tujuan tertentu, dan tentu termasuk di dalamnya adalah untuk membawa risalah kepada manusia-manusia yang dipilih menjadi nabi dan rasulnya. Tapi bukan berarti setiap wahyu dalam penggunaan bahasa dan dipakai di dalam Al-Quranul Karim bermakna wahyu dalam pengertian risalah yang dibawa kepada nabi dan rasul. Jadi kata wahyu itu tidak satu maknanya. Ini tidak sama ketika kita membaca firman Allah misalnya di dalam surah An-Nisa, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di, atau dalam surah Al-A'raf wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Nah, dan juga di dalam ayat-ayat lain dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasy syajari wa mimma ya'risun. Ayat-ayat tadi mempergunakan kata auha, wahyu. Tetapi tentu maknanya tidak sama ketika Allah mewahyukan kepada Rasulullah, mewahyukan kepada Musa, mewahyukan kepada Nuh. Tidak sama maknanya ketika Allah mewahyukan kepada lebah. Nah, so kalau sama nanti bisa-bisa lebah jadi nabi pula jadinya. Begitu juga tidak sama maknanya dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas, wa auhayna ila ummi Musa an irdi'ih fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dalam surat Al-Qasas ayat 7, dan kami wahyukan kepada ibu Musa. Nah, pendapat para ulama mengatakan bahwa para al-anbiya war rusuli, para nabi dan rasul itu syaratnya adalah udzukurah, laki-laki. Tidak ada nabi perempuan. Nah, kecuali nabi palsu yang pernah muncul di Indonesia. Ada perempuan. Nah, berarti kata auha, kata mewahyukan, tidak
satu pengertian, yaitu ilmu yang khafi. Makna khafi adalah dia bukan suatu yang terlihat tampak ketika turunnya. Jadi Jibril alaihissalam ketika membawa Al-Quranul Karim sebagaimana yang kita kaji dan kita pelajari dalam pembahasan Aqidatut Tauhid, ketika kita berbicara tentang iman dengan kitab Allah, menyampaikan wahyu tidak dalam keadaan terlihat oleh para sahabat. Nah, karena itu membutuhkan iman. Jadi jangan dibayangkan Al-Quran itu turun, ada lembaran kertas turun sehelai gitu ya, ditangkap oleh Nabi. Tidak begitu. Saya ada dengar ceramah baru-baru ini, ada yang memahami hadis Nabi SAW ketika mengisahkan awal wahyu pertama yang beliau terima di dalam Gua Hira, di mana ada kisah yang dinukilkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, pertama kali Nabi bertemu dengan Jibril. Jadi dai itu membayangkan Jibril membawa papan tuliskah atau kertaskah, suruh Nabi Iqra, bacalah gitu. Nah, padahal hadis tidak sampai seperti itu keterangannya. Saya khawatir dia sedang mengkhayal kemudian terbawa ke dalam ceramah. Jadi itu yang dia bayangkan. Nah, karena itu dia pahami perintah Iqra itu adalah membaca dari yang tertulis. Cuma saya tidak tahu bagaimana dia nanti memahami hadis Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, gitu. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Barangkali dia mungkin bawa catatan terus kalau baca Al-Fatihah dalam solat. Karena kata Iqra, kata dia membaca. Ini aneh ya. Hari ini bermunculan itu. Dan membingungkan. Yang seperti ini sekarang sedang dipelihara oleh para penguasa. Untuk, ya kita tidak tahu, barangkali untuk membuat umat Islam ini resah terus. Sehingga apa yang ingin mereka makan tanpa terperhatikan. Ini namanya teori orang Maliang namanya. Orang Maliang kan begitu. Tokok pintu muka, hanya sedang maintai pintu belakang. Makanya sebagian kita termakan pula oleh siasat itu. Hari-hari ini Payakumbuh 50 kota dihebohkan oleh orang yang ingin berdebat. Nah, umat satu puluh tu menyanjung junjungannya surang-surang, bantu ke di bawah karing tinju, iko bersorak, itu bersorai, guru ambonan santiang, guru ambonan hebat. Tak ada kerajuk selain itu lagi. Membuat masalah. Kalau akan bermuzakarah, akan berdialog, benar-benar mencari kebenaran, tak usah sorakkan korang banyak. Apa ukuran bagi orang awam untuk menyatakan si fulan hebat, si fulan benar, selain kefanatikan dia? Jadi ini keluar ini dari adab keulamaan. Kalau akan bermuzakarah tidak perlu pakai YouTube tantang menantang dahulu, pakai Facebook, pakai WhatsApp. Nanti kalau ia jadi tuangnya ada yang hebat, orang bodoh gitu. Seorang alim tidak ada gunanya itu bagi dia. Tidak ada gunanya. Dan saya ajak umat yang seperti itu tidak usah diiyakan. Banyak kerajaan dan lain yang harus selesaikan. Umat digerogoti juga terus. Kita heboh terus dengan itu. Masalah yang sudah 11 abad dibuka orang. Nah, ada pula yang WA saya minta untuk memediasi. Saya katakan, kau cakap bo keluar sumber, ndak siko tampik kalian. Nah, ngapa di sini? Itu apa tujuannya? Buat kita heboh saja.
Bukan berarti majelis ulama tidak peduli. Belum lagi mereka memperdebatkan ini dahulu. Saya masih ketua bidang fatwa di MUI Sumatera Barat. Kita buat muzakarah, tapi muzakarah ulama. Bukan berdebat di depan orang banyak untuk menunjukkan. Nanti pasti kalau yang keluar nanti setelah perdebatan itu siapa? Masing-masing akan menyanjung jagoannya seorang-seorang. Santiang Buyambo, guru kalian tidak ngerti jalannya. Dan satu begitu juga. Akhirnya umat terbelah. Dan apa untungnya untuk kaum muslimin di negeri? Bukankah semenjak dahulu sudah ada juga orang yang mentakwilkan ayat-ayat sifat, ayat-ayat mutasyabihat, dan ada yang mentafwidkan. Karena itu dalam pertemuan ulama internasional, ketiga kelompok itu dinyatakan sebagai kalangan ahlus sunnah mahmakhtalafu, walaupun mereka berbeda dalam hal itu. Baik ahlul asar atau yang disebut juga ahlul hadis, begitu juga Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah, cuma sekarang perlu menjaga bagaimana kita mentakbirkan. Jadi kadang-kadang kalau sudah sampai ke tingkat ta'bir apa yang kita yakini, bisa jadi seseorang kadang terjatuh di dalam zallah, ketergelinciran dalam mengucapkan. Hal yang seperti itu tidak selesai dengan bertengkar di depan orang banyak dan orang tidak akan tahu bagaimana mengukur kebenaran satu pihak atau tidak. Nah, ujungnya adalah ingin popularitas, kelompok awak yang paling hebat. Nah, saya rasa itu bukan akhlak orang-orang yang berilmu, bukan akhlak orang-orang yang ingin mengajak umat kepada kebersamaan dan persatuan dalam kondisi seperti sekarang. Saya lebih senang kalau mereka itu sekarang membahas tentang bagaimana Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bagaimana status orang yang berzina dalam keadaan suka sama suka, apakah itu kejahatan atau tidak. Kan itu yang sedang. Jadi kita bertengkar juga, orang sedang mencuci otak umat kita. Sedang mencuci otak umat Islam. Sedang menarget para remaja, anak-anak muda kita, mahasiswa-mahasiswi kita, menanamkan bahwa kejahatan seksual itu kalau dilakukan ada yang terpaksa. Tapi kalau dilakukan secara sukarela, suka sama suka, itu tidak kejahatan. Itu yang sedang dicoba orang. Wah, habis bertangka aja perkara itu. Bantu ndak adonan lain dan harus dikerajokan. Saya berharap kalau masing-masing ditegur ndak akan mau, karena mereka merasa mereka yang paling hebat dengan gelar mereka dan bermacam. Karena itu saya imbau saja umat cerdaslah. Yang seperti itu ndak usah difasilitasi perdebatan-perdebatan begitu. Kita yang harus lebih cerdas sekarang melihat apa yang dibutuhkan oleh umat hari ini. Itu hanya akan menghabiskan energi dan tidak akan keluar dengan satu kesimpulan yang disepakati. Kenapa? Bukan saya mendahului, tapi sudah berpuluh abad. Coba bayangkan, perdebatan seperti itu telah dibuka dan terjadi di antara ulama. Sampaikah mereka kepada satu kesimpulan? Kan tidak, kan? Tetap saja. Nah, yang repotnya adalah yang akan berdebat dan membuat itu tidak yang mengurus umat langsung di negeri ini. Nah, nanti bertengkar antar umat. Siapa yang akan menyelesaikan? Jadi saya berharap umat Islam khususnya di Sumatera Barat, Tanah Minang, ariflah
Jorantiang nan kemancucuk dahan kemaimpo. Banyak masalah yang sedang mengintai kita dari berbagai sisi. Karena itulah makanya saya ingin mengajak kita semua untuk membahas persoalan itu sampai ke masalah yang mendasar. Jangan hanya terikat dengan perkara-perkara khilafiyah yang kita tidak tahu di mana usulul ikhtilaf. Sekarang kita berbicara tentang wahyu. Dan kita tahu bahwa wahyu adalah ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia secara khafi. Artinya Jibril alaihissalam ketika tiba menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak dalam kondisi terang-terangan membawa atau memberikan kertas kepada Nabi seperti yang digambarkan oleh sebagian orang. Tidak demikian adanya. Karena itu kata Iqra tidak bisa hanya difahami maknanya membaca dari media, tapi menyebutkan apa yang telah diberikan ilmu dan mengiringinya juga Iqra namanya. Jadi kalau saya membacakan sesuatu dan orang yang mendengar kemudian saya suruh untuk membacakan apa yang saya bacakan, di dalam bahasa Arab juga Iqra juga namanya. Yang harus difahami. Kemudian ketika saya imlakkan Bismillahirrahmanirrahim, Iqra, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim walaupun tidak ada kertas yang tertulis. Dan itu terjadi antara Nabi dengan Jibril. Dan walaupun Jibril hadir ketika ada sahabat di sekitar beliau, Jibril tidaklah terlihat oleh para sahabat. Nah, karena itu ilmu yang diberikan itu karakternya adalah khafiyun. Nah, sesuatu yang tidak zahir seperti itu menuntut apa? Keimanan. Karena iman terkait dengan masalah yang ghaib, bukan masalah yang nyata. Jadi kalau tampak Jibril turun membawa kertas, tidak butuh lagi iman itu, karena sudah menjadi bentuk kenyataan. Jadi yang tampak oleh sahabat Nabi menerima wahyu itu adalah alamatnya, tanda-tanda. Nah, tanda-tanda itulah yang dinukilkan. Di antara bentuknya kalau beliau berada di atas kendaraan, begitu beratnya ketika wahyu turun, terduduk kendaraan itu. Di onta tidak mampu menyangga fisik Nabi di saat beliau menerima wahyu, tidak sanggup menyangga dalam keadaan berdiri, terduduk. Dan begitu beratnya wahyu ketika diterima sampai Nabi SAW berkeringat bercucuran walaupun dalam keadaan di musim dingin sekalipun. Alamat-alamat itulah, atau dalam bentuk i'lamun, pemberitahuan dari Nabi kepada para sahabat, Jibril datang membawakan wahyu. Seperti Nabi SAW menyampaikan kepada Ummul Mukminin Khadijah, ya Khadijah, hadza Jibril, ini Jibril datang menyampaikan salam. Nah, tapi nampak kalau Ummul Mukminin Khadijah Jibril waktu tidak. Nah, kehadiran Jibril nampak oleh para sahabat adalah ketika Jibril alaihissalam yatamassal, jadi menyerupai manusia hadir di hadapan Nabi. Ada riwayat mengatakan kalau Jibril tampil dalam bentuk manusia, dia biasa menyerupai Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat yang gagah dan ganteng, Dihyah namanya.
Kalau tidak seperti itu, maka para sahabat tidak melihat Jibril alaihissalam. Nah, jadi nanti kenapa ini saya jelaskan? Karena banyak sekarang orang-orang yang mendakwakan diri melihat berbagai macam yang gaib dalam keadaan terjaga. Nya tampak Jibril. Nah, dalam kondisi seperti sekarang akan banyak orang yang mengaku-ngaku. Ada orang ngaku nampak Tuhan talai lagu. Nah, jadi umat Islam harus semakin giat hendaknya sekarang mendasari akidah tauhid dia, supaya jangan mudah saja orang memaling-malingkan kita dari keyakinan yang berdasar kepada Al-Quran dan Sunnah dan petunjuk para ulama yang benar dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Nah, itu makanya perlu kita fahami. Jadi antara bentuk ada riwayat tentang kehadiran Jibril alaihissalam, yatamassal, menyerupai manusia, adalah kisah tentang rukun iman dan rukun Islam, di mana Jibril datang dalam bentuk menyerupai manusia, dalam bentuk manusia dengan berpakaian serba putih, rambutnya berwarna hitam pekat, dan para sahabat memang bertanya-tanya ini siapa orang, tetapi mereka tidak mengetahui man huwa, siapa dia. Nah, keanehannya terlihat oleh sahabat dari mana? Dari penampilannya. Tidak ada terlihat pada penampilannya, pada pakaiannya, pada fisiknya ada alamatus safar, tanda orang habis menempuh perjalanan jauh. Tidak ada. Nah, sebaliknya tidak seorang pun dari sahabat yang mengenali siapa dia. Nah, kalau orang tidak datang dari luar, tentu setidaknya ada yang tahu ini si fulan. Tapi tidak ada yang tahu. Nah, berarti orang ini orang gharib, orang asing yang baru datang. Dan tentu perjalanan di padang pasir tidak seperti sekarang, tidak bisa menghindarkan diri dari debu, dari berbagai macam kotoran yang melekat pada tubuh seseorang habis dari perjalanan jauh. Tapi tidak ada. Karena itu secara shar'i dinyatakan di dalam riwayat itu bahwa mereka tidak melihat asar safar, bekas perjalanan pada tubuh orang itu. Dan kemudian dia datang ke hadapan Nabi, duduk di depan Nabi, bahkan dari riwayat mengatakan wa asnada rukbataihi rukbatai, dia sandarkan lututnya kepada kedua lutut Nabi, kemudian dia letakkan kaffaihi ala fakhidai, dan dia tepuk paha Nabi dengan kedua telapak tangannya sambil berkata ya Muhammad, Muhammad qul lima huwal Islam, dan seterusnya. Para sahabat tidak tahu itu, kecuali setelah dia pergi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, atadruna manis sa'il? Tahukah kamu sekalian siapa tadi yang bertanya? Para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kata Nabi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzaka Jibril. Itu tadi Jibril alaihissalam. Ja'ani, datang kepadaku bertanya, liyu'allimakum, untuk mengajarkan kepada kamu sekalian umur dinikum, urusan kalian. Jadi teori bertanya agar bisa difahami oleh para mustami'in, oleh orang yang mendengar. Nah, ini teori diskusi namanya. Hari ini itu adalah katanya metodologi pengajaran modern. Harus lebih banyak diskusi sehingga orang yang mendengar bisa menyerap pertanyaan dan jawaban. Ternyata tidak modern. Jadi dalam teori pengajaran dulu, karena saya sempat jadi dosen 18 tahun ya. Nah, dia ajar ini teori modern, di mana tidak lagi monolog, tidak dosen saja yang bicara, tapi harus ada dialog,
ada yang bertanya, dosen menjawab. Nah, dari diskusi seperti itu, para pendengar, mahasiswa lain bisa menyerap informasi. Ini teknologi modern. Labara kurikulum dilayihkan secara model itu. Ternyata bagi orang yang belajar sejarah, belajar hadis, ternyata tidak modern. Itu sudah dilakukan dahulu oleh Jibril alaihissalam dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Jibril itu kata Nabi, Ja'a, dia datang kepadaku, yas'aluni, bertanya kepadaku, liyu'allimakum, untuk mengajarkan, untuk memberikan ta'lim kepada kamu sekalian tentang apa? An umuri dinikum, tentang urusan agama kalian. Baru sahabat tahu, oh itu Jibril. Nah, jadi wahyu datang dalam bentuk khafi. Nah, kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi dan rasul. Nah, tetapi apakah ada bentuk ilmu lain yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya, tidak dalam bentuk wahyu yang seperti tadi kepada nabi dan rasul? Nah, ada tidak? Dia juga dari Allah, tetapi tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ditunjuk menjadi nabi atau rasul. Para ulama mengatakan ada. Jadi ternyata wahyu itu ada bentuk lain ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak dalam pandangan ulama, sebenarnya tidak termasuk dalam kategori wahyu yang diwahyukan kepada nabi dan rasul. Walaupun ada kemiripan, tetapi ada perbedaan. Nah, itulah yang disebut oleh para ulama dengan ilham. Nah, ilham inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya sebagai buah dari ketaatannya dan ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma karena dia tidak bisa disamakan dengan wahyu, walaupun ada sisi kesamaan, tidak dikatakan persis, maka dalam pandangan ulama dia tidak mengambil hukum wahyu secara penuh. Yang perlu difahami. Nah, hari ini banyak orang yang menjadikan ilham sebagai berkedudukan seperti wahyu. Makanya muncul misalnya aliran, dia mendapat petunjuk dari gurunya yang telah mendapat ilham, kemudian dituliskannya, dijadikannya sebagai rujukan. Murid-muridnya yang fanatik mengamalkan, walaupun bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ada yang muncul kabarnya baru-baru ini, ada aliran yang mengatakan kalau buang angin tidak membatalkan salat, karena yang batal cuma wuduk syariat saja, gitu ya. Nah, dari mana didapat? Dari ilhaman, dari ilham-ilham yang didakwakan oleh orang yang menerimanya. Nah, apa yang ingin saya katakan? Kalau wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia dibingkai dengan kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dibingkai dengan, berarti berada di dalam bingkai kemaksuman.
Nabi SAW maksum di dalam menerima petunjuk Allah. Artinya tidak ada kemungkinan bagi syaitan untuk mengacaukan, untuk membuat Nabi SAW tersalah dalam menerima wahyu, terkhilaf dalam menangkap maksud. Tidak ada kemungkinan itu. Dan Nabi SAW maksum di dalam memikul, membawa wahyu itu, sehingga tidak ada kemungkinan disesatkan dari wahyu yang benar. Dan maksum ketika menyampaikan wahyu tersebut. Karena itu tidak mungkin Nabi keliru di dalam menjelaskan dan menyampaikan kepada umat. Itu karakteristik wahyu. Sedangkan ilham tidak memakai dan tidak ada padanya karakteristik maksum itu. Karena yang menerimanya bukanlah manusia yang maksum. Jadi intinya apa? Jangan menyamakan kedudukan ilham dengan wahyu dalam pengertian Al-Quran dan Sunnah. Jadi kau ada orang seorang mereka malam dapat ilham, besok dia ajar ke orang seperti dapat syariat baru. Itu yang ingin saya ingatkan kita semua. Ilham tidak mengambil makanah kedudukan persis seperti wahyu. Karena Nabi SAW itu tidak ada perbedaan pendapat ya tentang kemaksuman Nabi dalam menerima wahyu, dalam menjaga wahyu itu, dalam menyampaikan wahyu tersebut. Ikhtilaf ulama dalam kemaksuman Nabi hanya dalam bab apakah beliau maksum juga dari orang-orang yang ingin mencelakai beliau. Ada yang mengatakan Nabi maksum, ada yang mengatakan kemaksuman Nabi tidak dalam hal itu. Tapi dalam perkara wahyu tadi sepakat ulama, tidak ada ikhtilaf. Nah, kalau dari jangkauan kaum musyrikin, dia mengatakan tidak sampai ke sana. Karena itu Nabi SAW juga terluka dalam peperangan Uhud. Karena itu para sahabat tahu betul apa tugas mereka di samping Rasulullah. Ada hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, ketika Nabi SAW kemalaman sampai di Madinah, kemudian beliau masuk untuk tidur. Sebelum tidur beliau bergumam atau berkata, terdengar oleh Ummul Mukminin Aisyah yang meriwayatkan kisah ini, laita rajulan min ashabi salihan yahrusunil lailah. Begitu. Andaikan di malam ini ada seorang laki-laki saleh dari kalangan sahabatku mau mengawalku malam ini. Nabi berkata begitu di depan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba idz sami'na sauta silah. Ketika itu kami mendengar senjata, suara senjata. Mungkin pedang dicabut atau bagaimana suara senjata. Qala, beliau berkata, man dzat? Siapa itu? Kata yang di luar, ana Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya Rasulullah, ji'tu li ahrusaka. Saya datang untuk mengawal engkau. Begitu hak umat, kewajiban umat pada waktu itu tahu dengan tugasnya di samping Rasul. Berbeda hari ini malah mencarikan orang gila untuk menyerang para ulama. Kita tahu. Jadi dari perkara itu kemaksuman dalam pendapat sebagian ulama tidak menjangkau hal yang demikian. Ada yang mengatakan menjangkau, ada suatu waktu dibiarkan oleh Allah ikhtibaran. Nah, ini perbedaan pandangan dalam. Tapi intinya adalah bahwa antara wahyu dalam bentuk Al-Quran dan sunnah yang diterima oleh Nabi, seorang Nabi dan Rasul yang bersifat maksum, tidak sama dalam hal ini kedudukannya dengan ilham yang diterima oleh orang-orang yang saleh. Jadi karena itu tidak ada
suatu alasan yang kuat untuk menempatkan ilham diterima oleh siapapun dia, walaupun dengan digelarkan oleh muridnya, para wali dan berbagai macam, yang sampai ke tingkat kemaksuman tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan. Jadi pembahasan tentang ilham, kalau kita lihat kitab-kitab kajian para ulama ilmu aqidah, tidak bisa kita nafikan bahawa menyelusup ke dalam pembahasan itu teori-teori falsafah. Nah, terkait dengan nazariyatul ma'rifah, teori bagaimana ilmu pengetahuan didapatkan. Mereka mengatakan ilmu yang bisa dijangkau melalui jalur akal dan panca indera
Dan ada ilmu yang tidak bisa dijangkau dengan hal yang demikian. Nah, yang paling kuat mengedepankan sumber ilmu ini diantaranya adalah ilham adalah Al-Ghazali. Mungkin bagi siapa yang pernah mendalami kitab beliau Al-Munqidh Minad Dhalal akan bertemu bagaimana beliau menegakkan hujjah tentang ilham tersebut. Nah, tetapi kadang sebagian orang ketika mendengar Al-Ghazali ada yang sebenarnya kalau seorang ulama dia akan objektif saja melihat bahwa Al-Ghazali adalah seorang alim dan banyak ulama yang menggelarinya Hujjatul Islam, tetapi bukan berarti bahwa seluruh pandangannya atau pendapatnya itu telah menjadi suatu pandangan yang menutup kesempatan bagi kita untuk memandang atau melihat pandangan ulama lainnya. Jadi terbuka keilmuan itu untuk dikaji dan didalami berikutnya. Dan memang yang berhadapan dengan Al-Ghazali terkait dengan ilham ini adalah ya tentu bukan karena sezamannya, tetapi yang mengkritisi pandangan itu adalah Al-Imam Ibnu Taimiyah. Imam Al-Ghazali rahimahullah dengan Imam Ibnu Taimiyah berbeda pandangan di dalam mendudukkan perkara ilham ini. Nah, mungkin kita tidak akan masuk kepada rincian perbedaan pendapat beliau berdua ini. Yang ingin saya katakan bahwa asal dari ilham ini memang ada di dalam Al-Quranul Karim. Secara shar'i Allah katakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Dan kalau kita lihat penafsiran para ulama tentang surat ayat 7 surah Al-Qasas tadi, wa auhayna ila Musa, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan kepada ibu Musa. Beberapa kitab tafsir yang kita baca seperti kitab Al-Baghawi, karangan Imam Al-Baghawi misalnya, beliau katakan wahyu ilhamin la wahyu nubuwatin. Itu wahyu ilham, bukan wahyu kenabian. Kita lihat juga misalnya kitab At-Tahrir wa Tanwir karangan Ibnu Asur. Saya berangkat dahulu dari kitab-kitab kontemporer. Apa kata wahyu di sini? Wal wahyu huna wahyu ilhamin. Wahyu di sini adalah wahyu ilham. Jadi bukan wahyu nubuwah. Begitu juga kitab Al-Imam Al-Qurtubi misalnya. Nah, ada yang mengatakan, kata Imam Al-Qurtubi, faqalat firqatun, sekelompok orang mengatakan kana qawlan fi manamiha wa qala Qatadah kana ilhaman. Jadi para ulama semenjak dahulu sampai sekarang termasuk Al-Imam Ibnu Taimiyah sekalipun tidak menolak keberadaan ilham. Cuma yang jadi permasalahan adalah kedudukannya. Kedudukannya. Sebahagian ada yang berlebihan menempatkan kedudukan ilham itu seperti wahyu nubuwah. Nah, kemudian dengan memberikan alasan bahwa yang menerimanya itu adalah para aulia, as-salihin dan berbagai macam. Nah, karena itu saya ingatkan bahwa pendapat yang dipilih oleh kalangan ulama yang kuat dari sisi hujjah bahwa ilham tidak sama kedudukannya dan kehujjahannya dengan wahyu nubuwah. Nah, karena itu ilham yang diterima oleh ulama atau oleh orang-orang yang saleh tetap harus dikembalikan kepada petunjuk yang ada di dalam ketentuan syariat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi serta dalil-dalil yang lainnya. Jadi tidak bisa ilham berkedudukan untuk memberikan petunjuk yang keluar dari
tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Nah, karena itu apapun bentuknya, apakah dia datang dalam bentuk khatir yang melintas ke dalam hati, atau dia datang dalam bentuk ru'yah, dalam bentuk mimpi dan berbagai macam, dia bukanlah dalil syarak. Nah, jadi sampai hari ini kita belum bertemu pandangan ulama yang menempatkan, sebutkan dalil-dalil hukum syariat. 1 Al-Quran, 2 Sunnah, 3 Qiyas, 4 Ijma' dan seterusnya. Nah, tidak ada ulama memasukkan satu lagi ilham. Nah, ilham hadir ketika apa? Ketika para ulama berhadapan dengan satu persoalan di dalam menimbang antar dalil. Jadi tetaplah keberadaan ilham tetap di bawah naungan dari dalil-dalil syariat yang ada. Nah, karena itu Bapak dan Ibu-ibu, saya mengingatkan kita semua bahwa agama ini telah sempurna adanya. Dalil-dalilnya telah jelas di dalam tuntunan syariat. Nah, karena itu tidak perlu kita harus bingung pula ketika ada berbagai macam petunjuk dan ajaran. Kembalikan sajalah kepada dalil-dalil tersebut. Apabila Al-Quran dan Sunnah telah kita baca, apa yang kita dapat dari orang, walaupun berdasarkan kusyufat dia kasyaf, walaupun dia sampai katanya seorang wali dengan tingkat tertentu dan sebagainya, mendapatkan ilham, semuanya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menjamin 2 sumber pegangan yang apabila dipegang teguh lan tadillu abada. Apa itu? Kitab Allah wa sunnat rasulih. Jadi kalau bertentangan dengan 2 itu, berarti informasi atau ilmu yang didapat di luar yang 2 tersebut, kalau bertentangan dengan 2 sumber ajaran itu, maka dia harus ditolak oleh setiap muslim. Itulah yang ingin dalam pemahaman saya disadarkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dengan ketawaduan beliau. Apabila kalian melihat hadisan sahihan, hadis yang sahih, dan kalian temukan pendapatku yu'arib, bertentangan dengan hadis yang sahih itu, maka pendapatku campakkan saja ke dinding sana, ambillah hadis yang sahih itu. Itu bukan berarti Imam Syafi'i tidak yakin dengan apa yang dia sampaikan dari sisi keilmuannya. Beliau adalah seorang alim yang diakui sampai hari ini, tetapi beliau ucapkan itu ada 2 maksud yang bisa kita tangkap. Yang pertama adalah ketawaduan beliau. Yang kedua, menyadarkan umat bahwa betapapun tingkat keilmuan seseorang, bahwa ilmunya tetap harus di dalam bingkai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.